sebagian ulama, salasatun la yanfa'u bihimul istighfar. Ada 3 yang tidak bermanfaat dengan mereka istighfar. Sebab yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita adalah al-istighfar ma'at taubah. Istighfar disertai tobat. Dalam ucapannya seringkali kita baca astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kalau yang tadi doa Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Nah kalau ini adalah ikhbar, mengkhabarkan, wal ikrar dan pengakuan. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, aku minta ampun kepada Allah dan aku bertobat kepada Allah. Nah ini ngarannya adalah ikhbar wal ikrar, mengkhabarkan dan mengakui bahwa aku minta ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Oleh karena itu ini bukan berupa doa, maka tuntutannya lebih berat daripada yang pertama. Kalau yang pertama Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah dosaku. Nah kalau yang kedua ini mengakui bahwa aku minta ampun kepada Allah, bahwa aku bertobat kepadanya. Nah orang yang bertobat itu adalah orang yang menyesal, orang yang berhenti melakukan dosa, orang yang bercita-cita tidak akan mengulang lagi. Itu tobat. Jadi diperlukan kejujuran hati kita. Sewaktu kita mengucap astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, ya Allah aku tobat kepada Engkau. Ya Allah, aku minta ampun kepada Engkau dan aku tobat kepada Engkau. Benarkah tobat kita kepada Allah? Benarkah kita sudah berhenti melakukan maksiat? Benarkah kita sudah menyesali perbuatan maksiat kita? Benarkah kita bercita-cita tidak akan mengulanginya lagi? Selama kita masih memakai sesuatu yang maksiat, atau kita berjalan di jalan satu maksiat, maka tidak patut kita untuk mengucap astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Karena ini bukan mengakui, namanya mendustai. Ala yastahji'u atau yastahji'u, mengulur-ulur atau mengulur-ulur kepada Allah. Yang lebih baik baginya ialah Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan kalimat dua macam ini seringkali dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali membaca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Tapi seru juga beliau membaca Rabbighfirli wa tub alayka innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli, Allah ampuni aku, berikanlah taubat kepada aku, Engkau maha pemberi taubat, penerima taubat, Engkau maha penyayang. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, salasatun la yanfa'u bihimul istighfar. Ada 3 yang tidak bermanfaat dengan mereka istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Tapi tidak ada manfaatnya. Siapa yang 3 orang ini? Rajulun muqimun ala imra'atin zina kullama qada minha syahwata qala astaghfirullahalazim fayaqulu rabb tahawwal anha wa aghfiru lak wa amma ma dumta muqiman 'alaiha fa inni la aghfiru laka. Seorang laki-laki yang mempunyai perempuan
simpanan zina. Seorang laki-laki yang mempunyai perempuan simpanan zina, begitu dia selesai melakukan perzinahan, dia mengatakan astagfirullahaladzim, aku minta ampun kepada Allah, aku minta ampun kepada Allah. Ujar Tuhan, tahawul anha, berpalinglah engkau dari perempuan itu, jangan diulangi lagi, akan ku ampuni dosa kamu. Selama engkau masih bermukim atas perempuan itu, selama engkau masih berhubungan dengan perempuan itu, fa inni la yaghfiru laka, aku tidak akan mengampuni bagi engkau. Astaghfirullahaladzim, mohon ampun kepada Allah, tapi masih melakukan satu kemaksiatan. Nah, Allah tidak akan mengampuni itu, istighfarnya tidak akan berguna. Kata Tuhan, jauh dia, akan aku ampuni dosa. Astaghfirullahalazim ba'dama akala mala fulan fayaqulu ta'ala rudda ilai mala wa aghfiru laka wa amma ma lam tarudda fala aghfiru laka. Yang kedua, seorang yang di sisinya ada harta haram, dia makan daripada harta haram itu, lalu dia beristighfar astagfirullahaladzim 100 kali sehari, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tapi di rumahnya banyak makanan yang haram, duitnya yang haram, istighfarnya banyak, astagfirullah, 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 atubu ilaih. Ujar Tuhan, apa yang haram-haram itu jauhkan, kembalikan, akan ku ampuni dosa. Adapun bila mana engkau tidak akan mengembalikan, adapun bila engkau tidak mengembalikan, tidak akan aku ampuni bagi engkau, kada aku ampuni bagi engkau. Jadi orang-orang yang berusaha dengan cara-cara yang haram, dia mendapatkan harta yang haram di rumahnya, dia berkakas dengan macam-macam perabot yang haram, beristighfar di rumahnya itu 1000 kali sehari, tidak akan dihiraukan oleh Allah. Ujar Allah, kembalikan punya orang itu, biar kamu tidak beristighfar pun aku ampuni. Tidak istighfar pun diampuni Tuhan, akan asal dikembalikan punya orang itu. La yanfa', tidak akan bermanfaat. Jauh dengan pahala, artinya berpahala tidak, bermanfaat tidak ada. Warajulun talabbasa bima'siyatin wa huwa yaqulu astaghfirullahalazim bala yughfaru lahu. Yang ketiga adalah seseorang yang berpakaian dengan maksiat, berpakaian dengan satu kemaksiatan. Dia mengata astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, kada bermanfaat istighfar itu. Misalnya pakaiannya pakaian yang tidak disukai oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, di tubuhnya banyak perkara-perkara yang melanggar hukum Allah, berucap istighfar astagfirullahaladzim, la yughfaru lahu, kada Allah mengampuni. Jadi artinya istighfar itu bermanfaat apabila disertai dengan tobat. Nah, disertai dengan taubat, berhenti menyesal, berhenti berputus, artinya berputus, jangan lagi disimpangi, jangan lagi diingat, jangan lagi diulangi. Kalau masih disimpangi barang maksiat itu, masih diulangi maksiat itu namanya belum putus lagi. Umpamanya kita laki-laki ini memakai emas, mendengar ini tidak boleh memakai bergelang emas. Si laki-laki ini bergelang emas sampai di lemari, berarti bergelang emas diletakkan di lemari, itu belum putus namanya. Yang putus seperti apa? Nah, dijual, dijadikan duit, atau diberikan kepada siapa yang boleh memakainya. Nah, itu putus namanya. Nah, sudah itu barulah istighfar. Jadi menyesal, berputus lawan hubungan dengan maksiat, bercita-cita tidak mengulang lagi. Nah,
baru istighfarnya berguna, baru istighfarnya diterima. Jadi memakai emas laki-laki tidak boleh di dalam hukum Islam, dalam keadaan apapun, dalam keadaan tidur, dalam keadaan beribadah, dalam keadaan berjalan biasa, tidak boleh memakai emas. Nah, selama emas itu masih dipakai, masih disimpani, kita beristighfar, dosa kita tidak akan diampuni. Ada orang yang punya emas, mau sembahyang, ditaruhnya dulu di kantong emasnya, terus sembahyang. Setelah sholat, dipakainya lagi, diambilnya dari kantong, dipakainya emas. Apakah dia mengira Tuhan tidak melihat di dalam kantongnya itu? Juallah emasnya itu, atau berikan kepada istri-istri yang boleh memakainya, baru istighfar. Nah, bermanfaat istighfar itu.